10 sempurna. Max Verstappen akhirnya berhasil memecahkan rekor dengan memastikan kemenangan ke-10-nya secara beruntun di GP Italia yang berlangsung semalam. 10 kemenangan ini ia raih secara beruntun terus-menerus dan tidak terkalahkan sejak GP Miami sampai Monza. Lebih spesial lagi karena ia mencatatkan rekor barunya di sirkuit dan podium legendaris di depan ribuan lautan tifosi. Selain rekor Verstappen, Red Bull sendiri juga memperpanjang catatan kemenangan beruntunnya sebagai tim menjadi 15 kali menang jika dihitung sejak GP Abu Dhabi tahun lalu. Kemenangan Verstappen kemarin bisa dibilang merupakan salah satu kemenangan tersulitnya sepanjang musim ini dengan perlawanan yang dilancarkan oleh duo Ferrari yang tentu ingin menampilkan performa terbaiknya di balapan kandangnya. Verstappen yang start dari posisi kedua butuh 15 lap lamanya untuk bisa menyalip Carlos Sainz yang start dari pole position. Itu pun harus ia lakukan dengan usaha ekstra mengingat Ferrari yang sangat kencang di lurusan. Di salah satu momen, Verstappen nyaris saja mengulangi insidennya dengan Hamilton di chicane pertama ketika mencoba lancarkan manuver kepada Sainz dari sisi luar. Untungnya, dia mengerem dan mengalah untuk menghindari insiden mobil tumpuk seperti 2 tahun yang lalu. Setelah menyalip Sainz, praktis Verstappen tidak terkejar dan dia bablas memimpin lomba sampai garis finish. Melengkapi hari sempurna Red Bull di kandang Ferrari, Sergio Perez berhasil mengunci podium kedua di race kemarin. Itu adalah raihan finish 1 dan 2 ke-11 Verstappen dan Perez selama jadi rekan setim sejak 2021. Checo yang sejatinya start dari posisi kelima sempat berduel ketat dengan George Russell di awal balapan sebelum akhirnya ia bisa mengatasi pembalap Mercedes tersebut pada lap ke-16. Setelah itu, dia bertarung ketat dengan duo Ferrari yang sedang on fire. Sempat kesulitan ketika berduel dengan Charles Leclerc yang bermanuver agresif saat bertahan. Checo berhasil menyalipnya di lap ke-35. Menghadapi Carlos Sainz, Perez juga sempat alami kendala karena pembalap Spanyol tersebut sangat jitu dalam penempatan mobil serta pengereman. Ia baru bisa menyalipnya di lap ke-46 lewat manuver di tikungan pertama untuk rebut posisi kedua. Podium runner-up jelas merupakan raihan yang sangat positif bagi Checo setelah underperform dalam beberapa balapan terakhir dan usai membuang podium secara percuma di GP Belanda sebelumnya. Apalagi di sesi FP2, Perez sempat melintir di tikungan kurva parabolika dan mengakhiri sesi lebih awal. Jadi meraih podium kedua setelah sesi latihan bebas yang sulit, jelas adalah sesuatu yang sangat menolong masa depan Perez di tim, yang belakangan ini digoyang oleh statement-statement pedas Helmut Marko. Respect setinggi-tingginya harus kita berikan kepada Ferrari yang berhasil memberikan perlawanan maksimal dan menyulitkan Red Bull di GP Italia kemarin. Keunggulan top speed mereka sangat membantu dalam menahan laju Verstappen dan Perez. Meskipun pada akhirnya disalip juga, tetapi dengan satu pembalap di podium dan memberikan performa terbaik di hadapan publik sendiri, sudah cukup untuk membuat tifosi senang dan memerahkan perayaan podium di Monza. Carlos Sainz sangatlah layak diberi predikat sebagai driver of the day di GP Italia, karena performanya kemarin begitu impresif dan mengesankan. Sainz sejak latihan bebas memang tampil on fire dengan memimpin sesi FP2 dan FP3. Momentum itu kemudian ia bawa untuk bisa mengunci pole position pertamanya musim ini pada sesi kualifikasi. Keunggulan Ferrari sudah tercium sejak balapan-balapan sebelumnya, terutama sejak GP Austria dan Belgia di mana Ferrari keluarkan update di floor dan sayap belakang yang membuat aerodinamika mereka lebih efisien serta drag yang berkurang. Hal itu kemudian mereka maksimalkan lagi di Monza dengan pemakaian settingan low downforce di rear wing. Berkebalikan dari Red Bull yang memasang sayap belakang model trim atau terpotong di bagian atas. Model ini jika dilihat sekilas mata sepertinya mempunyai drag atau downforce yang sedikit lebih besar ketimbang Ferrari. Dan benar saja, dari data top speed kita bisa lihat kalau perbedaan antara Ferrari dan Red Bull lumayan jauh ketika kualifikasi. Tetapi sisi positifnya adalah Red Bull cukup kuat di pengereman dan di beberapa tikungan di Monza seperti di Lesmo, lalu Variante Ascari, serta di kurva parabolika. Dari data itu, kita bisa melihat bagaimana cara Sainz bertahan dari kejaran Verstappen di balapan kemarin. Start dari pole position di balapan kandang Ferrari di Monza dan ada Red Bull di belakangnya. Maka jelas kalau satu-satunya hal yang terlintas di kepala Sainz adalah bertahan mati-matian dengan segala cara. Dan benar, Sainz mengeluarkan semua kemampuannya di race semalam. Penempatan mobilnya dan pengereman yang jitu mampu merepotkan Verstappen, Perez, dan bahkan rekan setimnya sendiri di akhir race.
Sainz tahu jika kekuatan Red Bull ada di tikungan kurva parabolika, di mana disitulah pembalap bisa dapat momentum untuk menyalip dengan DRS yang panjang. Pembalap Spanyol ini memaksimalkan traksinya di parabolika dengan semua cara, bahkan meski itu memakan habis ban belakangnya. Manajemen IRS Sainz juga cukup bagus karena dengan keunggulannya di lurusan, dia tidak perlu jor-joran dalam menggunakan mode IRS tertinggi. Meski pada akhirnya bisa disalip yang berawal dari kesalahan di tikungan pertama karena ditekan terus-menerus, 15 lap menahan laju Verstappen tentu bukan hal yang buruk baginya. Di akhir race, Sainz dan Leclerc sempat membuat tifosi keringat dingin dengan duel panas mereka berdua. Berkali-kali duo Ferrari ini nyaris bersentuhan satu sama lain dengan manuver-manuver yang agresif. Meski tim sudah memperingatkan untuk jangan ambil resiko, Leclerc nyaris saja menyundul Sainz di tikungan pertama ketika kedua bannya terkunci saat mengerem. Ferrari memang tidak menerapkan team order sepanjang race kemarin dan membiarkan kedua pembalapnya bertarung. Meski beresiko, tetapi itulah jalan yang dipilih oleh Frederick Vasseur yang tidak menyukai team order dan ia bisa memanajemennya dengan baik. Beralih ke tim lain, ada Mercedes yang lumayan oke di balapan kemarin. Walaupun mobilnya secara top speed adalah yang paling lambat di lurusan karena aerodinamika mobil terlalu draggy, namun Russell dan Hamilton mampu tampil kompetitif saat race. Russell sempat berduel dengan Sergio Perez dan menahannya selama 16 lap. Ia sempat dihukum penalti 5 detik karena menyalip Ocon saat keluar pit dengan memotong siken pertama dan tidak mengembalikan posisinya kepada pembalap Alpine tersebut. Namun itu tidak berpengaruh dan ia tetap finish di urutan kelima. Sementara Hamilton yang sejatinya start dari posisi ke-8 bisa finish posisi ke-6 dengan strategi G2 dari Mercedes. Sama seperti rekan setimnya, Hamilton juga dihukum 5 detik penalti usai menyenggol Oscar Piastri di lap ke-41. Senggolan itu sebabkan Piastri alami kerusakan sayap depan dan gagal meraih poin. Sementara Hamilton bisa lanjut untuk pastikan finish di posisi ke-6. Di belakang Hamilton ada Alex Albon yang lagi-lagi menampilkan performa yang ugal-ugalan dengan manuver bertahannya terhadap Lando Norris. Pit stop lebih awal membuat Albon kesulitan di akhir balapan karena degradasi bannya sedikit lebih parah ketimbang tim lain. Tapi dengan licinnya mobil Williams di lurusan, itu membantunya dalam mempertahankan posisi dari serangan Lando Norris yang tidak begitu kuat secara top speed. Alhasil, Albon tidak terkejar dan memastikan finish di posisi ke-7 untuk kembali menambah pundi-pundi poinnya serta tim di klasemen. Lalu di posisi ke-9 ada Fernando Alonso yang tidak bisa berbuat banyak dengan mobil Aston Martin yang terlalu lambat di lurusan. Hasil ini membuat posisi ketiga mereka di konstruktor digusur oleh Ferrari yang kumpulkan 27 poin di race kemarin. Valtteri Bottas menutup barisan 10 besar dengan membawa pulang poin yang terakhir kali ia rasakan di GP Kanada yang lalu. Di akhir race banyak yang tidak tahu jika Esteban Ocon ternyata sudah DNF alias gagal finish. Ia harus akhiri race lebih awal karena alami masalah di setirnya. Selain Ocon, ada Tsunoda yang tidak bisa ikut start balapan karena mobilnya alami trouble ketika formation lap dan sempat menunda jalannya start GP Italia. Jadi, mana momen favorit kalian pada balapan semalam? Tulis di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.